100% pengolahan kita adalah menggunakan air tanah. Mesin kita bisa mengolah semua jenis air di dalam tanah. Artinya ketika di tempat tersebut emang dibutuhkan sekali untuk masyarakat, maka mau nggak mau mesin akan bermain. Tapi yang diminum itulah yang mereka harus berbayar, membeli gitu kan. Nah sekarang dari program YPP ini ya mereka ya dengan sukarela lah, kalau emang sangat terbantu sekali gitu. Halo Sobat YPP, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah di sini kita bakalan ngobrol nih sama mitra-mitranya YPP karena berkat mereka lah ini donasi kita, semoga kita bisa disalurkan ke banyak orang untuk membantu masyarakat di Indonesia. Tapi sebelum itu aku pengen ngingetin semuanya untuk jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Nah aku mau spill nih, kira-kira siapa sih bintang tamu kita kali ini? Ini dia videonya. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih memiliki 4 pilar atau 4 program yang dijalankan. Salah satu program tersebut adalah sektor lingkungan, dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan hidup yang paling penting. Sehingga YPP beberapa kali membantu masyarakat agar mendapatkan akses air bersih. Narasumber kita kali ini merupakan salah satu mitra yang sering membantu YPP dalam hal tersebut. Ya itu dia tadi sedikit profilnya, sudah bergabung bersama saya Pak Purnawan, seorang pengusaha instalasi air bersih dan juga pemilik Green Water. Halo, Assalamualaikum Pak Purnawan. Waalaikumsalam. Ini panggilannya biar akrab Pak Pur ya? Pak Pur Pak aja. Pur, salam kenal Pak, saya Nagita Slavina. Salah, saya Wanda. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu ke sini untuk ngobrol-ngobrol bersama Sobat YPP dimanapun berada yang nonton nih ya. Nah Pak Pur, pertama saya pengen tanya nih, ini kan Bapak pengusaha instalasi air bersih dan juga pemilik Green Water ya Pak ya. Dimana memang air bersih itu kan menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa kita lupakan begitu ya. Kalau misalnya mati air aja rasanya tuh kayak sulit banget hidup ya kan Pak. Nah ini Bapak tuh terinspirasi untuk membuka usaha air bersih gitu dan juga air yang bisa dikonsumsi begitu ya Pak. Dari mana sih awal idenya? Saya di Green Water ini kurang lebih sekitar 4 tahun ya kita berjalan gelutin usaha air minum ini. Dan kenapa kita di air minum ya? Karena itu satu kebutuhan utama ya. Jadi manusia bisa bertahan tanpa makan mungkin bisa 3 hari, tapi kalau minum ya 1 hari udah lemes gitu ya. Betul. Jadi kebutuhan dasar, dan yang sekarang ini ya kan kebutuhan dasar ini ya kita masih banyak tergantung dengan pengolahan-pengolahan yang instan gitu ya. Yang harganya pun mungkin agak mahal gitu ya. Nah kita ngelutin dan kita alhamdulillah bergerak di bidang sosial untuk air minum ini. Kebanyakan gitu. Luar biasa. Jadi memang terinspirasi dari memang kebutuhan sehari-hari begitu kan ya. Dimana kalau tadi juga Bapak bilang kalau misalnya kita makan 3 hari masih bisa, tapi kalau minum kayak seharian nggak minum aja udah mau meningsoy kalau kata orang sekarang ya. Betul. Nah Bapak ini domisili berarti di Bekasi begitu ya? Saya di Bekasi. Dan perusahaan ini juga ada di Bekasi? Di Bekasi. Oke, nah ini kan instalasi air bersih ya Pak. Jadi yang menarik adalah beberapa waktu lalu saya liputan ke Bekasi nih. Dan ternyata banyak warga yang memang kesulitan air bersih apalagi di musim sekarang yang lagi banyak kekeringan begitu kan. Nah kalau perusahaan Bapak sendiri sumber airnya dari mana? Apakah cuaca ini juga mempengaruhi gitu ke produksi airnya? Ya kebetulan 100% pengolahan kita adalah menggunakan air tanah. Ya, air tanah yang sebelumnya sudah kita cek dulu kelayakannya. Karena kebetulan daerah Jakarta, Bekasi ini air tanahnya sudah banyak tercemar ya. Jadi terus terang aja nggak semua tempat yang YPP sodorkan itu bisa terrealisasi. Kita akan cek dulu. Nah kondisi sekarang kemarau emang sangat berpengaruh. Artinya air yang ada pun harus kita perdalam. Nah kebetulan kita juga ada tim yang pengeborannya. Jadi kalau memang sudah kering ya mau nggak mau kita ngebor sampai ketemu air yang memang layak dikonsumsi dan memang
debitnya cukup banyak gitu. Oke, nah memang juga tadi sudah Bapak bilang tidak semua daerah yang air tanahnya itu masih layak begitu ya, apalagi di musim kemarau kayak gini juga banyak banget orang-orang itu yang kayak kesulitan banget gitu untuk air bersih. Nah, tapi menurut Pak Pur nih, sebenarnya masyarakat banyak yang kekurangan air bersih itu faktor utamanya tuh apa sih Pak? Apakah memang karena domisilinya dan atau memang faktor cuaca begitu, atau seperti apa sih kok banyak orang tuh masih kesulitan banget gitu air bersih? Nggak usah ngomongin di Bekasi Pak, kalau di Bogor pun ini kan saya domisili di Bogor ya Pak ya. Bogor itu kan dekat dengan pegunungan begitu kan, tapi daerah kabupatennya itu banyak banget juga warga yang masih kesulitan air bersih, bahkan airnya tuh sampai mati nggak nyala gitu. Apa sih Pak sebenarnya faktor orang kesulitan air bersih itu? Jadi kalau air itu dilihat dari apa ya, kondisi tanahnya. Semakin dia tinggi, emang kondisi airnya ketika hujan itu melimpah dan bagus ya, karena emang pencemarannya kecil ya, melimpah. Tapi ketika kemarau begini, maka yang melimpah adalah daerah dataran rendah, karena ada sawah, ada rawa, itu penampungannya di situ. Nah, daerah-daerah Bogor, daerah pegunungan, ketika mengandalkan sumber mata air dan nggak ada curah hujan, maka kering. Itu pengeboran pun agak susah. Oh, oke. Nggak dapat air gitu. Jadi memang dari satu faktor cuaca dan juga soal tempatnya itu tadi ya Pak ya. Oke. Nah, ini kan Bapak juga kan usahanya untuk konsumsi air minum. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk air minum sendiri, apakah sumber airnya juga masih di dalam tanah gitu atau sumbernya dari yang lain nih Pak? Ya, yang kita kelola karena kita banyakkan untuk sosial ya. Digratiskan maupun sukarela, jadi kita sehemat mungkin dari sumber air yang ada. Artinya kalau harus berbeli berarti kan ada kos yang harus dikeluarkan. Mau kita gratiskan berarti kita perlu biaya gitu ya. Maka kita maksimal mungkin menggunakan air tanah, dan air tanah itu pun nggak semua ya, nggak semua tempat itu bisa, harus kita cek dulu. Oke, berarti artinya air tanah diolah sedemikian rupa untuk layak dikonsumsi gitu ya Pak ya. Nah, berarti ini prosesnya dari air tanah terus bisa dikonsumsi tuh gimana Pak? Lama nggak sih? Yang pertama, kondisi dulu air tanahnya. Ada alat ukur namanya TDS ya. Namanya total distilled salt, itu untuk mengukur kadar mineralnya. Jadi kadar mineral yang bagus adalah maksimal tuh 300. Dari 0 sampai 300. Ketika kita cek di lokasi tersebut sumur yang ada kadar mineral terlalu tinggi ya, maka itu nggak layak untuk kita olah. Nah, kalaupun dipaksakan berarti harus ada unit mesin yang cukup mahal. Seperti contoh kayak di Serang, di Muara Gembong ya. Itu unit mesinnya beda dengan di daerah Pejaten, daerah Jakarta gitu. Jadi cukup mahal. Gitu. Nah, ini juga tadi kita ngobrolin soal air tanah yang diolah untuk bisa dikonsumsi gitu. Tapi apakah lebih banyak air tanah yang masih layak atau sebaliknya nih Pak? Sekarang udah banyak nih air tanah yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi. Ya, sebenarnya mesin kita bisa mengolah semua jenis air di dalam tanah. Artinya ketika di tempat tersebut emang dibutuhkan sekali untuk masyarakat, maka mau nggak mau mesin akan bermain gitu loh, modifikasi mesinnya. Nah, tapi ketika di situ ketemu bagus ya berarti mesin biasa yang kita pakai. Jadi semua air bisa kita olah, sampai air laut pun bisa olah jadi air minum. Gitu. Wow. Nah, itu. Kalau air laut bisa, artinya air tanah juga jadi lebih mudah gitu nggak sih? Lebih mudah. Karena kan kalau air laut kan dari asin banget gitu ya, sampai diolah sedemikian rupa, jadi bisa menjadi air mineral, bisa diminum gitu ya. Wow, luar biasa. Nah, ini juga kan tadi Bapak cerita bahwa memang ini kan sifatnya sosial ya Pak ya. Bapak membagikan air bersih bersama JPP pastinya ya, untuk warga-warga yang memang membutuhkan air bersih begitu. Daerah mana aja Pak yang sudah dilakukan kegiatan sosial ini? Dari YPP sudah ada 9 lokasi ya. Itu di Jakarta, di Tangerang, di Parung ya, Bogor, terus di Bekasi, ya hampir Jabodetabek di lokasi itu udah merata punya YPP. Nah, ini yang dibagikan apakah khusus air bersih atau juga air konsumsinya Pak, air mineralnya? Jadi sudah siap minum. Oh, siap minum. Sudah siap minum. Kelayakannya
teruji dengan ada uji lab dari Dinas Kesehatan, ada sertifikatnya, gitu. Jadi nggak sembarangan, ini udah siap uji enggak, sudah siap minum enggak. Jadi ada uji labnya yang kita sertakan di situ setelah kita bawa ke sampelnya ke Dinas Kesehatan. Nah, selama 9 kali nih ya Bapak berkegiatan dengan YPP keliling Jabodetabek begitu ya untuk membagikan air bersih. Kalau misalnya Bapak lihat di lapangan begitu ya, sebenarnya masyarakat sendiri tuh lebih kesulitan air bersihnya atau memang air konsumsinya, Pak? Jadi untuk konsumsinya itu lebih utama sebenarnya. Kalau air bersihnya ya mereka masih menggunakan air tanah, nggak ada masalah ya. Tapi yang diminum itulah yang mereka harus berbayar, membeli gitu kan. Nah sekarang dari program YPP ini ya mereka ya dengan sukarela lah, kalau memang sangat terbantu sekali gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita membeli air mineral yang galon gitu kan minimal kan 20.000 gitu ya, dikali berapa untuk 1 bulan kan lumayan juga. Malah banyak juga orang yang untuk menghemat ya udah deh ngegodok air gitu kan istilahnya. Tapi kalau air tanahnya sendiri nggak layak digodok gimana, Pak? Sangat beresiko. Itulah yang terjadi akhirnya mereka nggak tahu kadar mineralnya. Dia yang mereka godok itu asal jernih saja langsung digodok. Kadang terbukti di panci itu ada ngeflek ya, ngeflek seperti putih-putih. Nah itu kalau dikonsumsi timbulnya apa? Di ginjal kita yang kena. Gitu. Kandung kemih kita. Akhirnya jadi apa? Batu ginjal. Sakit, bisa saluran kencing. Nah itu resiko di situ. Nah ini kan memang kalau misalnya orang berpikiran tuh kalau air mendidihkan begitu ya sampai bahasa ini apa sih? Kalau saya mah bahasa Sunda ngegolak. Ngegolak betul. Sampai mendidih banget gitu kan, katanya kuman-kumannya mati gitu kan. Tapi ternyata kalau misal dari dasar sumber air yang nggak sehat juga artinya mau mendidih seperti apa juga nggak sehat gitu, Pak? Iya, itu satu tahapan dari tahapan yang lain. Masih banyak sebenarnya untuk bisa layak dikonsumsi. Menggodok itu membunuh bakteri kumannya itu bagus ya kan. Nah, tapi kandungan mineralnya itu yang harus dibersihkan dahulu, dicek dahulu. Dan tidak bisa hilang kalau misalnya dengan menggunakan api mendidih aja gitu? Nggak bisa hilang. Itu masih terlarut dalam air yang akan kita minum. Nah ini boleh diedukasi nggak Pak kepada Sobat YPP gitu ya. Kira-kira ciri-ciri air yang tidak bersih gitu. Apa sih Pak yang pertama yang harus dilihat? Yang pertama dari kasat mata dulu, visual ya. Kelihatan jernih, tidak keruh, tidak kuning ya kan, itu visual. Dan keduanya emang masyarakat harus punya alat tes ya. Yang murah itu ada namanya lakmus. pH-nya. pH-nya dicek dulu. Kalau pH-nya terlalu rendah, asam, maka yang kena adalah pencernaan kita. pH-nya berapa sih Pak standarnya Pak? pH itu standarnya 6,5 sampai 8,5 itu standar kesehatan. Yang pH wajar itu normal 7, itu bagus. Yang keduanya adalah TDS, itu alat mengukur kadar partikel mineral dalam air. Nah itu maksimal 300. Kalau minimal makin turun makin bagus. Lebih dari itu, nah dikhawatirkan banyak zat kapurnya, banyak zat besinya. Itu yang masyarakat, kelihatan bersih gitu ya. Udah digodok aja, matang, diminum. Nah rupanya zat-zat kapur itulah yang akan ya karena tiap hari ya mungkin efeknya setelah umur 40-50 tahun terjadi masalah di kandung kemih dan sebagainya. Jadi air bersih sekalipun belum tentu itu sehat ya Pak. Tadi bisa dibilang bahwa zat kapurnya juga tinggi. Bisa begitu ya? Belum tentu sehat. Wah, ini kayak jadi serba salah ya kalau ngeliat air keruh salah dikonsumsi, air bening juga kayak waduh salah juga bisa jadi zat kapurnya tinggi. Nah, ini kita balik lagi ke pembagian air gratis begitu ya. Tadi kan Pak Pur juga bilang bahwa memang banyak sekali masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih untuk dikonsumsi begitu kan. Sudah ada 9 kali kegiatan, artinya sudah berapa kegiatan tuh Pak? Sudah berapa daerah? Itu Jabodetabek, 9 lokasi itu. 9 lokasi itu berarti satu kegiatan satu lokasi gitu ya. Dari 9 lokasi ini mana sih Pak yang menurut Bapak tuh kayak aduh terenyuh gitu hati Bapak, oh ya Allah kok di kota-kota besar masih banyak ya kesulitan air bersih gitu. Hampir semua titik itu bermanfaat banget ya. Terutama ada di Parung Panjang, yaitu daerah pesantren ya. Itu kebutuhan santrinya kurang lebih ada hampir 1.000 ya. 1.000 santri? 1.000 santri. Wow. Nah, itu sangat membantu sekali itu. Nah sekali bantuan gitu dikirimnya berapa liter air Pak? Apanya tuh? Air minumnya.
sekali kegiatan gitu ya yang dibagikan kepada masyarakat tuh berapa banyak air? Jadi kapasitas mesin kalau airnya bagus ya itu bisa 1.000 galon per hari. 1.000 galon per hari? Per hari. Jadi bisa mengcover 10.000 santri. Wow. Oh jadi yang dibagikan itu adalah air minumnya. Air minumnya berarti 10.000 santri. 10.000 santri. Artinya berapa lama tuh mereka bisa konsumsi itu? Jadi kapasitas mesin ini 1.000 galon per hari. Jadi bisa memproduksi. Ya. Artinya kalau santrinya hanya 1.000 ya dia masih punya spare banyak. Oh wow. Gitu. Dengan kondisi air yang udah siap minum. Yang bersih. Jadi nggak perlu repot-repot tuh ya. Nggak perlu repot-repot lagi. Air, nggak usah ngegondok air gitu. Tinggal tambahin es batu jadi air dingin segar tuh. Nah, konsepnya dari YPP kan ini ngambil sendiri ya. Bawa galon sendiri, ngambil sendiri. Kalau dia ada kelebihan rezeki bisa masukin kotak buat perawatannya. Mau 1.000 mau 2.000 nggak apa-apa kan. Jadi kan cuma-cuma diberikan ke masyarakat. Gitu. Nah, soal biaya perawatan nih Pak, untuk perawatan mesin itu estimasi biayanya berapa sih Pak? Estimasi biaya sangat murah. Oh iya? Sangat murah. Jadi estimasinya kalau pemakaian sehari itu 100 galon, itu paling tidak 2 bulan sekali penggantian filter. Filternya itu selama 2 bulan itu kos biayanya nggak lebih dari 100.000. Oh iya? Wow. Jadi kalau misalnya santri mau nyumbang 1.000 rupiah pun gitu ya, itu sangat membantu juga ya. Wow, oke. Kosnya itu per galon operasional itu sekitar 300 rupiah. Hah? 300 perak? 1 galon. Jadi kalau ada yang nyumbang 1.000 rupiah, itu masih bisa mengcover 3 orang yang nggak mau masukin. Masya Allah. Gitu. Wah ini Bapak menemukan alat itu gimana Pak? Awalnya kok bisa, maksudnya kosnya juga bisa murah gitu ya, nggak terlalu mahal gitu. Ya pertama kita membuat yang minimalis ya. Jadi bentuknya nggak terlalu harus mewah banget. Yang penting semua komponen tercakup di situ. Dan minimalis ini bukan berarti terus kita menghilangkan komponen yang penting-penting. Justru minimalis malah kita kompletin. Seperti di sini ada yang menggunakan ultraviolet. Itu pokok ya. Terus kedua kita menggunakan gas ozon. Itu yang nggak semua depot air pakai. Di sini dipakai. Terus kita juga melengkapi dengan bioenergi namanya. Itu partikel kesehatan untuk mencegah kanker, menyeimbangkan pH tubuh. Jadi walaupun minimalis, murah tapi nggak murahan, kualitasnya bisa diadu dengan yang punya brand lah gitu. Itu dia, dengan biaya murah tapi kualitasnya tidak murahan begitu. Keduanya ya, juga Pak? kita kan bergerak di bidang sosial. Betul. Kita nggak mau ya profit yang kita tonjolkan lah, yang penting visi misi kita YPP dan yang lain, ayo kita sediakan buat masyarakat lah. Yang terbaik, tapi yang berkualitas, yang terjangkau gitu. Wah ini niat baiknya sungguh luar biasa ya Pak. Semoga dimudahkan rencana kedepannya juga bisa menjadi pahala yang berlipat ganda untuk Bapak dan juga untuk YPP begitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah terakhir nih Pak Pur, boleh nggak dikasih closing statement gitu untuk YPP yang nonton, siapa tahu jadi mau berdonasi juga, membantu sesama, atau mungkin ada generasi Pak Pur selanjutnya ke depannya gitu. Amin. Silakan Pak Pur, sebelah sini. Ya, kepada sahabat semuanya dimanapun, bahwa program air minum gratis ini sangat dinanti oleh masyarakat. Ya. Kenapa? Karena ini salah satu kebutuhan utama. Dan tanah air kita, Indonesia itu melimpah dengan air. Ya. Jadi kenapa harus sampai mahal-mahal memberi air? Kita bisa membuat satu instalasi mesin yang terjangkau, yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, program YPP ini sangat mulia sekali. Lokasi-lokasi umum, sekolahan, terus ada masjid, ada pesantren, ya, dan tempat-tempat umum. Beliau dari YPP menyediakan. Nah, ini mudah-mudahan dari masyarakat, bukan cuma YPP, ayo kita sama-sama, ya, kita bangun buat masyarakat kita. Kita mungkin mampu, tapi di luar sana mungkin ya harga segitu sangat dibutuhkan, bisa buat yang lain, sangat bermanfaat. Kita bikin yang bagus, yang berkualitas, dan bisa bermanfaat buat masyarakat semuanya.
Terima kasih Pak Pur. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik ya, karena apa yang kita lakukan insya Allah akan berbalik kepada kita begitu ya. Kita berbuat baik, insya Allah juga kebaikan akan menyampai kita begitu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Pur atas waktunya. Terima kasih juga Sobat PP yang sudah menyaksikan kita. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari PP Corner. Dan kalau misalnya ada ide kayaknya konten yang menarik ini deh Kak, boleh banget komen di bawah ini ya. Kalau begitu saya Wanda Dwi Utari dan Pak Pur pamit. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.